Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Doni Sitara. Bagaimana semuanya kabarnya? Semoga baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Tetap pakai hand sanitizer dan pakai masker. Oke, sekarang saya bersama beliau Renjana, iya lah. Iya, Renjana. Siapa namanya? Boleh perkenalan, silakan. Nama saya Renjana Asmara Loka. Oke, cukup itu saja. Sekarang bagaimana kegiatannya, Mas? Kegiatannya sih sok sibuk aja, Wah, sama seperti Mawang itu kak. Sok Kuliah sibuk. sudah beres. Kuliah sudah beres, semuanya udah beres. Ah, kuliah ambil jurusan Kebetulan kuliah saya jurusan psikologi. psikologi ya. Psikologi. Oke guys, sekarang kita ini temanya tentang perasaan, oke? Tentang perasaan kita. Mungkin teman-teman yang pernah ditinggalkan, pernah tersakiti olehnya. Bagaimana menurut Anda jika kan selama ini kan banyak yang menganggap kalau cowok itu sukanya meninggalkan, menyakiti dan sebagainya. Tapi beda dengan orang-orang di luar sana, dengan juga saya juga pengalaman pribadi ini pernah juga ditinggalkan seseorang gitu. Pernah ditinggalkan entah tanpa apa ya, tanpa jejak. Tiba-tiba menghilang gitu. Bagaimana menurut Anda jika orang itu meninggalkan kita? Oke, sebenarnya gini ya. Soal siapa yang ditinggalkan atau istilahnya siapa yang cinta terus siapa yang bosan, mungkin seperti itu ya kayak. Oke, jadi gini, kita itu sebagai seseorang yang notabene terpelajar harus bisa berlaku adil semenjak dari pikiran. Begitu. Itu ada yang bilang seperti itu. Jadi kita harus melihat dua sisi antara diri kita dengan orang yang meninggalkan kita. Bisa jadi dia meninggalkan kita itu karena kita yang salah. Jadi kita harus melihat dua sisi itu. Kita tidak boleh menempatkan diri kita hanya sebagai korban, tapi juga kita harus melihat bahwa diri kita ini jangan-jangan sebagai pelaku. Seperti itu. Jadi kalau ada premis yang bilang bahwa laki-laki selalu meninggalkan, itu menurut saya orang hanya berpikir dari satu sisi tapi tidak melihat dari kedua sisi. Bisa jadi ini ya, bisa jadi teman-teman, redaksi yang muncul atau redaksi yang ditampilkan oleh perempuan-perempuan itu diksinya sudah dirubah. Diksi yang terkandung dari redaksi itu sudah dirubah, seolah-olah mereka menempatkan diri sebagai korban, padahal mereka adalah pelaku misal. Misal seperti itu, kita juga bisa seperti itu sih sebenarnya, gitu kan? Hanya saja kita harus benar-benar teliti dalam ini, melihat dari berbagai macam sisi misalnya. Seperti itu, kita nggak boleh menyalahkan sepihak. Kita harus melihat dari apa itu namanya variabel-variabel itu harus kita pelajari. Apa yang membuat dia pergi atau meninggalkan kita atau bahkan kita yang meninggalkan, harus dilihat seperti itu. Tapi kebanyakan kan ini yang meninggalkan, kebanyakan ini yang saya pengalaman Pribadi ini ya. Pengalaman pribadi lah. Itu gini. Secara tidak langsung mereka itu selama hubungan dengan kita, mereka itu sudah ada mungkin pasangan lain. Seperti itu. Secara tidak langsung kan mereka selama ini sudah menyakiti kita berbagai macam lah, dengan alasan meninggalkan kita itu orang tuaku nggak setuju, orang tuaku kejauhan kalau sama kamu gini. Gitu. Gimana ya? Ini curhat ya. Ini curhat. Jadi ini saya curhat. Jadi kalau misal nih kak ya, kita punya pasangan, terus dia ada orang lain seperti itu. Cinta yang ada dalam diri dia itu sebenarnya bukan cinta sejati. Karena bukan cinta sejati, guys. Karena begini, cinta sejati itu bagi saya cinta yang tak pernah mendua. Misal
Anda punya pacar misalnya, satu pacar. Terus Anda ada lagi yang kedua. Anda harus memilih yang kedua. Apabila Anda harus memilih nih posisinya. Kenapa? Karena cinta tidak pernah mendua. Cinta sejati tidak pernah mendua. Jadi Anda harus pilih yang kedua. Kalau ada ketiga misal, ada 3 wanita yang Anda cintai, Anda tetap harus memilih yang ketiga. Pilihlah yang terakhir. Karena cinta sejati tidak pernah mendua. Kenapa kita harus meninggalkan yang ke-1 dan kedua tadi? Kan yang ketiga kan baru datang. Ya, bisa jadi. Ya. Bisa jadi Anda itu tidak cinta sama yang pertama dan yang kedua. Karena begini ya. Orang itu kan apa itu namanya? Ada 2 premis sebenarnya orang dalam menerjemahkan cinta. Ini hanya pandangan umum saja ya. Kita coba ini terjemahkan dalam pandangan umum. Yang pertama itu orang mengartikan cinta sebagai seni. Nah, ya sebagai seni. Ini premis pertama. Jadi kenapa kok diartikan sebagai seni? Artinya kita harus memiliki pengetahuan dan upaya untuk memahami cinta itu. Tapi lain halnya premis kedua itu menganggap bahwa cinta itu berdasarkan perasaan nyaman, perasaan kagum, gitu kan? Nah, bisa jadi premis yang kedua ini, pandangan umum ini itu bukan benar-benar cinta. Jadi gini, seandainya kita kan yang ditinggalkannya, terus kita itu ada rasa benci, marah, dendam kepada yang meninggalkan kita tadi, bagaimana menurut Anda? Kalau kita ada perasaan benci kepada mereka? Seharusnya seperti ini sih ya. Apa itu namanya? Kalau kita benar-benar cinta sama mereka, ya kita itu nggak boleh sebenarnya membenci mereka. Misal ini cerita pengalaman pribadi ya. Ya. Kita di sini sama-sama curhat, jadi ada dialektis di antara kita. Oke, jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan membenci orang yang pernah saya cintai meskipun dia meninggalkan saya. Karena yang selalu saya ingat adalah upaya mereka pernah mengupayakan kebahagiaan kita waktu betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya benci itu tidak ada, Kak. Benci itu kata lain dari cinta yang tersakiti. Jadi benci itu kata lain dari cinta yang tersakiti. Mungkin itu. Jadi kalau teman-teman juga mengalami hal sama seperti kita, lebih baik jangan membenci siapapun. Baik. Keluarkan sinergi-sinergi yang positif dalam diri kita. Jadi kalau kita mencintai siapa saja, sekalipun orang itu menyakiti kita, tetap orang lain akan banyak yang mencintai kita karena energi yang kita keluarkan adalah energi positif. Seperti itu. Baik, jadi guys. benci itu cinta yang tersakiti. Hilang ya. Oke, masuk. Jadi bagus ya. Saya juga pengalamannya selama ini juga gitu. Meskipun ya gimana ya, hampir 4 tahun ini, setiap tahun curhat masalah. Oke, setiap tahun saya ditinggal. Seperti tahun kemarin 2019 juga gitu. Kenapa gitu? Kenapa saya itu harus ditinggal mereka? Saya tanya kepada mereka. Alasannya adalah orang tua mereka tidak setuju dengan saya. Mungkin mereka itu melihat fisik atau melihat kondisi keluarga saya yang sederhana. Terus tapi di dalam perasaan saya ini tidak ada rasa benci sedikit pun kepada mereka, karena mereka sudah pernah membahagiakan saya seperti tadi ya. Intinya jangan saling membenci meskipun kita tersakiti. Hidup adalah untuk saling mencintai, guys. Oke? Mungkin sampai di sini saja ya. Cukup pertemuan hari ini kita hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, guys. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa makan sehat, berpikir positif. Ingat, masa depan masih panjang buat kalian. See you next time. What's up, guys? Selamat tinggal.